Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Saudara kaum muslimin, balasan yang didapatkan manusia itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Maka setiap dosa yang dilakukan anak Adam, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan jenis perbuatannya. Orang yang hendak menipu Allah, maka Allah SWT akan balik menipunya. Orang yang melalaikan Allah SWT, maka Allah SWT akan melantarkan dirinya. Inilah makna yang dikandung dalam ayat yang kita baca. Saudara kaum muslimin, bagikan ikan lupa airnya. Inilah perumpamaan manusia yang lupa akan jati dirinya. Dia lupa fitrah di mana dia diciptakan oleh Allah SWT. Dia bingung apa seharusnya yang bisa membuatnya hidup bahagia di atas permukaan muka bumi ini. Hari ini kita melihat dan mendengar banyak laki-laki yang dia sudah tidak mau lagi menikahi wanita, dan banyak wanita yang tidak lagi minat untuk dinikahi oleh laki-laki. Mereka mencari kenikmatan dengan berhubungan sesama jenis. Aneh memang, tetapi inilah dia kenyataannya. Kenikmatan jenis apakah yang tengah mereka bunuh? Saudara kaum muslimin, ada pula orang yang hobinya menenggak berbagai macam minuman keras, berbagai macam bahan yang memabukkan itu dioplosnya menjadi satu, guna untuk menimbulkan efek teler yang berlebihan. Namun tak jarang, bukannya kenikmatan yang didapat, akan tetapi nyawa yang melayang disebabkan karena overdosis atau keracunan. Seperti juga halnya orang yang menginfeksikan keindahan dengan cara mentato sekujur tubuhnya, menindik besar lubang telinganya, membelah lidahnya. Saudara kaum muslimin, di mana letak indahnya? Di manakah sisi enaknya? Ada pula sekelompok wanita yang dia mengatasnamakan kemajuan zaman. Mereka menanggalkan pakaiannya, berpakaian ala kadarnya, mereka tampakkan auratnya. Mereka katakan mereka ini adalah wanita-wanita modern. Sementara wanita yang menutup auratnya, berhijab sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhannya, dituduh sebagai wanita yang ketinggalan zaman, sebagai wanita-wanita yang kolot. Saudara kaum muslimin, kami katakan, jika dengan semakin terbukanya manusia dia itu modern, maka berarti binatang pasti lebih modern daripada manusia. Saudara kaum muslimin, ada pula orang yang hidup di atas muka bumi ini seakan-akan Allah tidak beri dia jatah rezeki. Tujuannya adalah mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia. Dia sambung siang dengan malamnya hanya untuk mengejar dunia. Dunia pun terkumpul di tangannya. Namun ia dikejutkan dengan kematian yang datang tiba-tiba. Nauzubillah. Dia pun kembali menuju ke negeri akhirat, sementara dia belum sempat menikmati dunia yang dikumpulkannya. Dia kembali kepada Tuhannya, sementara dia belum memperjuangkan sunnah Rasulnya. Dia kembali menuju kepada negeri akhirat, sementara dia belum menunaikan hak penciptanya. Saudara kaum muslimin, di mana letak indahnya gaya hidup yang seperti ini? Di manakah letak enaknya gaya hidup yang seperti ini? Saudara kaum muslimin, ini hanyalah gambaran kecil dari jutaan pilihan keanehan hidup yang diambil oleh manusia pada hari ini. Sebuah perburuan kenikmatan yang tiada berakhir, bagaikan mencari api di tengah-tengah dasar kedalaman lautan. Inilah dia perumpamaan manusia ketika dia berpaling dari fitrah di mana Allah menciptakan dirinya. Niscaya Allah akan biarkan dia tersesat. Allah SWT akan jadikan dia terlantar. Allah SWT akan biarkan dia tersiok-siok
kebingungan mencari hakikat kebahagiaan, semua itu berangkat dan berawal dari dia melupakan penciptanya, maka Allah SWT akan menjadikannya lupa kepada dirinya sendiri. Saudara kaum muslimin, Imam Ibnu Qayyim, beliau memiliki uraian yang begitu indah tentang ayat ini. Beliau berkata dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, perhatikanlah olehmu ayat ini, niscaya engkau akan mendapatkan sebuah nilai yang luhur, prinsip yang agung, bahwasanya siapa yang melupakan penciptanya, niscaya Allah akan membuatnya lupa kepada dirinya sendiri. Dia tidak lagi mengenal hakikat jati dirinya sesungguhnya. Dia tidak lagi mengenal hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepadanya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Hidupnya terlantar bagikan binatang ternak yang tersesat. Bahkan binatang ternak masih bisa mendatangkan hal yang bermanfaat bagi dirinya lantaran insting yang Allah SWT berikan kepadanya. Adapun orang ini, dia telah melupakan fitrah di mana Allah SWT menciptakannya. Dalam kitab yang lain, Imam Ibnu Qayyim menyebut mereka sebagai orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Beliau berkata, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah orang-orang yang berpaling dari penerapan hukum Al-Quran dan Sunnah. Dia menganggap tidak cukup berpijak kepada keduanya, sehingga dia merasa perlu berpijak kepada yang lainnya, entah berupa lintasan khayalan, pikiran, maupun perkataan manusia. Dengan begitu, tampaklah kerusakan di dalam fitrahnya, kekeruhan di dalam pemahamannya, dan keburaman di dalam akalnya, sehingga bid'ah itu mengambil alih kedudukan sunnah di matanya. Hawa nafsu mengambil alih kedudukan akal, kesesatan mengambil alih kedudukan petunjuk, kemungkaran mengambil alih kedudukan kebajikan, dan kebodohan mengambil alih kedudukan ilmu. Saudara kaum muslimin, inilah yang didapatkan oleh orang yang melupakan Allah. Dia sudah tidak memiliki barometer lagi. Ini di dunia. Sementara di akhirat dia tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan Allah bangkitkan dia dalam kondisi buta, sehingga dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulunya aku bisa melihat. Allah menjawab dengan jawaban telak, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau lupakan dia, maka demikian pula hari ini engkau pun juga dilupakan. Nah itu mari saudara kaum muslimin, jika ayat-ayat Allah telah datang, ajaran Al-Quran dan Sunnah telah tiba, maka mari kita menyambutnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mengingat Allah sepanjang siang dan malam dan selama sisa umur kita. Mudah-mudahan saya dan Anda semua termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.